Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sabir SPD dari UPT SD Negeri 125 Pindrang. Ingin memberikan pembahasan kepada seluruh sasaran informasi. Kami sampaikan bahwa diantaranya Bapak Pengawas SD sewilayah Kecamatan Batu Lapak, kemudian kepada para rekan guru GTK di UPT SD Negeri 125 Pindrang, bersama dengan para orang tua murid di lingkup UPT SD Negeri 125 Pindrang, dan sebagai pengetahuan kepada anak-anakku sekalian terkait tentang mengapa kurikulum harus diubah. Ayo kita cek para audiens semua. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Ya, itu menjadi dasar mengapa kurikulum itu harus diubah. Nah, pengertian kurikulum memiliki makna yang kompleks dan multidimensi. Artinya banyak pengertian kurikulum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurir yang berarti tempat berpacu. Ya, ini biasanya sejak dulu diistilahkan sebagai dan digunakan oleh dunia olahraga. Mengapa dikatakan kompleks? Karena banyak pengertian terkait tentang kurikulum. Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran mengatakan kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menarik bukan? Nah, selanjutnya kurikulum yang baik itu bagaimana? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berada pada zamannya. Itulah yang akan menjadi sebuah perubahan, bagi pentingnya sebuah perubahan dalam kurikulum. Lebih menarik dan semakin menantang ya. Murid berada pada zaman dan keadaan yang sudah sangat berbeda. Kita lihat saja cara belajarnya, cara berkomunikasinya, kompetensi yang dibutuhkan murid untuk berkontribusi lingkup lokal, nasional, dan global itu beda. Bagaimana kurikulum itu yang baik dalam konteks perbedaan zaman ini? Kurikulum yang baik harus memiliki beberapa aspek, diantaranya mengarah pada minat dan bakat, karena setiap anak tentunya memiliki minat dan bakat terhadap suatu hal. Setiap guru tentunya berpatokan pada suatu kurikulum. Apabila kurikulum tersebut mengarahkan anak pada minat dan bakat, otomatis guru yang akan menjadi orang terdekat siswa akan mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Selanjutnya, kurikulum yang baik adalah yang tidak mengekang. Artinya jangan sampai siswa merasa terkekang, tertekan, karena guru mereka berada pada posisi sebagai peran utama, sangat kuat dan tidak bisa dibantah. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan siswa menjadi tidak berani mengeluarkan pendapat dan tidak dapat menanamkan jiwa kritis pada siswa. Kurikulum yang baik juga merupakan kurikulum yang sesuai zamannya. Inilah kita, perubahan zaman, ada cara belajar yang berubah, cara berkomunikasi dan lainnya itu semuanya berubah. Di mana zaman dahulu murid hanya belajar dengan mendengarkan gurunya saat mengajar di depan kelas. Murid lebih banyak menghabiskan waktu mendengarkan gurunya menjelaskan pembelajaran, seperti gambar yang kita lihat. Sedangkan saat sekarang ini sudah sangat mengalami perubahan, di mana menggunakan teknologi pembelajaran, misalnya pembelajaran virtual atau bantuan teknologi dalam melakukan proses pembelajaran. Demikian pula
pada kondisi masyarakat di lingkungan anak didik yang lebih terhubung kegiatan pemulihan hidup menggunakan teknologi, sehingga melalui perubahan kurikulum akan dapat menjawab seluruh tantangan kehidupan yang disesuaikan dengan zamannya. Nah, itulah salah satu penting adanya perubahan kurikulum. Selain itu, cara berkomunikasi juga berbeda. Misalnya pada setiap kegiatan menghubungi atau berbicara dengan orang dekat seperti orang tua di rumah dengan jarak yang berbeda, maka masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi secara langsung, melainkan dapat menggunakan teknologi melalui video conference yang semua berada pada satu genggaman. Sejak dulu kita melihat model handphone itu seperti ini, kemudian melahirkan handphone yang lebih canggih lagi yang dapat melahirkan gambar dan suara. Yang dulunya hanya suara saja, sekarang sudah menggunakan gambar dan suara. Dulunya kita hanya menggunakan HP yang standar dan hanya mampu mengirimkan pesan dan menelpon. Namun sekarang kita juga dapat melihat manusia berkomunikasi langsung bertatapan maya melalui video conference. Fitur-fitur pada Android semakin lengkap seperti YouTube, Facebook, Zoom, Instagram, dan lain-lain. Nah, dari penyesuaian zaman ini, bagaimana kiranya kehidupan anak didik kelak? Apakah kita menggunakan sistem pembelajaran yang seperti dulu? Ya, belum tentu ya, karena kita akan mengkaji dan pentingnya perubahan kurikulum itu. Anak didik memerlukan bekal untuk menghadapi dunia zaman era teknologi. Maka dari itu, pembelajaran melalui paradigma baru ini sangat membutuhkan bekal, mulai dari cara mendidik karakternya melalui filosofi Ki Hajar Dewantara, pemenuhan hidupnya, ditambah dengan bantuan daripada teknologi itu akan dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan untuk pemenuhan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, sebagaimana dengan amanah dari Ki Hajar Dewantara. Nah, penyesuaian hidup anak menghadapi masa depan, di mana sekarang ini banyak profesi baru, termasuk pada YouTube dan sebagainya. Ini perlu diintegrasikan ke dalam minat daripada anak didik itu, minat dan bakatnya, sehingga pada selanjutnya akan melahirkan sebuah pemilik masa depan yang sangat bernilai positif dan mampu berproduktif sesuai dengan zamannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, maksud pendidikan itu bagaimana? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena anak didik memerlukan bekal untuk menghadapi dunia zaman era teknologi, maka dari itu pembelajaran melalui paradigma ini perlu kita terapkan dengan baik. Sebagaimana dibahasakan dengan Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun secara kodrat yang ada pada anak, segala kodrat yang ada pada anak-anak yang agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Nah, kurikulum dirancang untuk murid menjadi rujukan pengembangan kurikulum, di mana diproyeksikan pendidikan OECD 2030, mana diutamakan adalah kognitifnya, sikapnya, psikomotoriknya, dan value atau nilai yang dimiliki. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Di antaranya satu, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar saat ini, asesmen diagnostik. Jadi sebelumnya pembelajaran nanti di kurikulum Merdeka menerapkan hal itu, di mana anak didik harus diberikan dulu asesmen, semacam asesmen diagnostik untuk mengetahui apa sih kebutuhan dari murid ini sebagai bahan pembelajaran di dalam proses pembelajaran nanti. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi utamanya itu kognitifnya, pengetahuan, dan selanjutnya adalah karakternya. Anak didik diberikan karakter yang baik agar supaya bekal ke depan, kehidupan ke depannya yang banyak dengan teknologinya, maka pasti dapat mempertahankan budaya lokal yang dimiliki sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Kemudian terakhir adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan, sehingga hal ini perlu ada perubahan paradigma baru. Karakteristik utama kurikulum prototip itu bagaimana? Kurikulum Merdeka, supaya kita semua memahami mengapa harus ada perubahan kurikulum itu. Pertama, pengembangan kemampuan non-teknis, soft skills, di mana keterampilan non-teknis ini adalah perkembangan kemampuan dengan IQ, EQ, dan berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi para siswa.
Pada kurikulum prototipe tidak hanya diajarkan pada keterampilan berkaitan dengan bidang yang ditekuni oleh siswa saja, tetapi bisa lintas minat. Kedua, berfokus pada materi esensial, di mana dengan pembelajaran difokuskan pada materi esensial, maka ada waktu cukup pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi. Dengan begitu, para siswa atau murid tidak tertinggal dalam kemampuan dasar tersebut. Kita ketahui bahwa sekarang literasi kita sangat menurun, maka hal itu harus ada diperbaikan, sehingga terintegrasilah dalam kurikulum merdeka. Maka ada literasi. Literasi itu penting agar dapat menghindari murid atau pemilik masa depan yang mudah terprovokasi atau mudah mempercayai suatu hal. Itulah kepentingan daripada literasi. 3. Memberikan fleksibilitas bagi guru, di mana fleksibilitas ini berfungsi guru dalam hal ini dapat mengajar suatu hal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Fleksibilitas bagi guru dimaksudkan untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal, seperti itu dan sebagainya. Selain itu, perencanaan kurikulum bagi sekolah dapat diatur dengan cara fleksibel dari kurikulum prototipe itu sendiri. Jadi tidak mengikat kepada gurunya terkait dengan kurikulumnya. Itu sangat menarik ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya satuan pendidikan yang beragam. Ini menjadi alasan selanjutnya mengapa harus ada perubahan kurikulum, yaitu kurikulum bersifat dinamis dan secara berkala perlu dievaluasi. Dari dulu saja sudah ada kurikulum nasional diimplementasikan pada satuan pendidikan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan murid, lingkungan geografis, budaya, dan lain-lain. Maka dari itu perlu adanya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang merupakan sebutan lain daripada kurikulum merdeka. Oke, untuk klik berikut ini silakan Bapak Ibu memberikan umpan balik melalui YouTube ini di deskripsi YouTube di bawah ini. Dimohon kesediaannya, berikan umpan balik sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu temukan dari apa yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.